Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa aqallul jizyati dinarun fi kulli haulin. Paling sedikitnya jizyah, upeti atau pajak yang diwajibkan bagi kafir dhimmi atau orang kafir yang takluk dalam peperangan dan dia tidak mau masuk Islam tapi tidak melawan, itu tiap tahunnya bayar pajak pengamanan, pajak perlindungan dan sebagainya, sehingga dia bisa hidup dengan tenang di negeri yang menggunakan pedoman agama sebagai hukum positif. Tiap tahun itu pajaknya membayar 1 dinar fi kulli haulin, dalam setiap tahun. Dinar itu masih berlaku di negeri Arab, diantaranya di Arab Saudi. Ada yang menggunakan real, terbuat dari emas, sehingga nilainya tidak mengalami penurunan. Bahkan sekarang emas itu sudah mendekati 1 juta per gram, sekitar 800-900 ribu, stabil ya. Tiap tahunnya wajib menyetor pajak ya, pajak bukan pajak kendaraan bermotor, bukan pajak kekayaan, tapi itu pajak perlindungan jiwa. Tiap tahun dia bayar sebanyak 1 dinar, itu paling sedikitnya. Wa yukhadhu minal mutawassiti, dan diambilkan pajak itu dari orang-orang yang kelas menengah. Dinaron itu 2 dinar. Orang-orang kelas biasa itu 1 dinar, yang kelas orang menengah itu dinaroni 2 dinar. Wa minal musiri 4 dananir, dan dari orang yang kaya yang mampu itu diambil 4 dinar saben tahun. Inilah ketentuan pajak atau upeti yang wajib disetorkan oleh orang-orang yang keamanannya berlindung di bawah pemerintahan Islam ya. Bentuknya bagaimana pemerintahan itu? Di sini cuma ada kata-kata kewajiban warga negara. Karena bentuk khalifah itu dipimpin ya oleh seorang khalifah, namanya khilafah. Khilafah itu artinya sistem kekhalifaan yang memimpin seorang khalifah. Ini yang akhir-akhir ini istilah-istilah itu viral di kalangan masyarakat, terutama di kalangan orang-orang awam ya. Orang awam di bidang agama atau yang menggunakan agama sebagai cara untuk menekan pemerintahan yang ada sekarang ya. Karena pada masa-masa pasca kemerdekaan dahulu
para ulama kita yang ikut ambil bagian dalam membentuk negara ini, sistem dan sebagainya, itu tidak ada. Dikembangkan istilah khalifah atau khilafah, tidak ada, ya, tidak ada. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari misalnya, kayak Abdul Wahid Hasyim putranya pada masa itu, juga Muhammad Nasir, tokoh Masyumi, tidak ada bicara mengenai khalifah, tidak ada. Bedanya dengan republik, kalau republik itu, Republik Indonesia itu menguasai Indonesia, memerintah Indonesia, punya kewenangan terhadap negara Indonesia, tapi tidak punya kewenangan terhadap negara lain. Makanya ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ya, ada Filipina dan sebagainya. Jadi situ kekuasaannya, kewenangannya. Tapi kalau khilafah itu maunya seluruh dunia Islam ini, bukan hanya Islam, seluruh dunia itu wajib tunduk kepada khalifah yang menurut mereka itu berkedudukan di Indonesia. Khalifah. Pertanyaannya, apa ya mau orang Saudi itu diatur oleh orang Indonesia, orang Saudi, orang Mesir, orang Yaman, orang Qatar, belum lagi bicara kalau dia itu orang non-muslim, Vietnam misalnya, Cina, Amerika, Inggris, Rusia, Jepang, itu wajib tunduk kepada satu pemerintahan di Indonesia yang bernama khilafah. Kalau menurut akal pikiran saya, sampai kiamat pun tidak bakal terjadi, kecuali mungkin kalau Imam Mahdi sudah turun, ya, Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal menjelang kiamat. Dan itu tidak bisa diharapkan, tidak bisa. Berharap datangnya Dajjal, berharap datangnya Nabi Isa, berharap datangnya Imam Mahdi, ya tidak bisa. Itu kehendak Allah yang menurut Rasulullah SAW itu akan turun menjelang kiamat. Karena sudah banyak puluhan orang, mungkin sedunia ratusan orang yang mengaku dirinya itu Imam Mahdi, tapi ternyata palsu. Ya, ini menyimpang sedikit karena kaitannya dengan sistem pajak yang diterapkan di satu negara yang menggunakan Islam sebagai syariah, hukum positif. Sampai kemana-mana, tidak apa-apa, biar tahu. Nah, masa khilafah itu sampai dengan khalifah yang keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifatul Rasulullah. Beliau adalah penerus pengganti Kanjeng Nabi dalam hal mengatur negara, yaitu negara Islam yang waktu itu beribu kota di Madinah. Setelah itu kemudian diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Utsman bin Affan, dan terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hanya itu khalifah kita itu, hanya itu yang diakui oleh segenap kaum muslimin, baik pada masa itu maupun sekarang, ya. Setelah itu kemudian terjadi perang saudara dalam perang Siffin, ya. Ini Sayyidina Ali berperang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, perang saudara.
sampai kemudian orang-orang Khawarij ini membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam, kemudian merencanakan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As, tapi yang berhasil hanya membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sholat subuh. Jadi beliau ada jamaah yang menyamar ya, menjadi jamaah, kemudian membunuh beliau dari belakang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu bukan lagi khilafah, bukan ya, bukan, tapi sudah berbentuk mamlakah, sistem kerajaan, dinasti. Sayyidina Ali bin Abi Thalib gugur ketika sholat, ditusuk dari belakang oleh Ibnu Muljam, konon seorang majusi ya, tapi menyamar ketika sholat. Nggak hati-hati ya, satpam ya, satpam. Kalau sampai ada orang-orang yang asing itu barangkali ya layak untuk diperhatikan, mungkin dia punya niat tidak baik mungkin ya. Maka berkuasalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia meninggal diganti oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Kalau khilafah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, bukan putranya mengganti, bukan, tapi Sayyidina Umar bin Khattab, dan beliau menunjuk langsung Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua. Setelah itu penggantinya bukan putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, bukan, tapi Uthman bin Affan. Setelah itu diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan turun ke anak, makanya mereka itu khalifah, dan cuma 4 itu yang kemudian bergelar Al-Khulafa'ur Rasyidun ya. Khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk Allah. Diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dari dinasti Muawiyah. Dia meninggal, diganti anaknya Yazid bin Muawiyah, kemudian diganti anaknya lagi, terus gitu sampai kemudian dinasti ini dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah gitu juga mereka bergelar khalifah ya, sama. Muawiyah mengaku khalifah, setelah itu Yazid mengaku khalifah. Ketika mereka dikalahkan oleh Abu Abbas As-Saffah yang mendirikan Bani Abbasiyah, mereka juga mengklaim dirinya sebagai khalifah ya, tapi tidak diakui oleh keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian salah seorang di antara Bani Umayyah itu melarikan diri, dikejar oleh pasukan Abbasiyah, sampai akhirnya dari Afrika menyeberang ke Cordoba, menyeberang ke Andalusia, yaitu Spanyol sekarang, menjadi membangun khalifah katanya ya, kerajaan. Kalau bagi kita kerajaan, dia membangun kekhalifahan Umayyah di Andalus. Itu pun juga bergelar khalifah, ada 2 di Baghdad, itu ibu kotanya Abbasiyah, ada khalifah. Di Andalusia, di Cordoba juga ada khalifah. Sementara di Mesir ada Daulah Bani Fatimiyah yang juga mengaku khalifah. Itu kenapa saya katakan tidak ada khalifah sudah. Kalau kemudian diakui itu adanya, berarti ada 3 khalifah. Tidak mungkin ya. Ini sudah kerajaan, itu sudah kerajaan ya, kerajaan mamlakah, al-mamlakah. Islam menyebar sampai ke Asia Tengah ya.
dan di sana kemudian lahirlah khalifah, ya khalifah juga, yaitu Bani Saljuk. Setelah itu Bani Uthman, Bani Uthmaniyah. Sama, mereka mengklaim mereka sebagai khalifah. Ada banyak khalifah, ya, Abbasiyah, Umayyah, Fatimiyah, ada Bani Saljuk, itu di daerah Laut Tengah, ya. Lalu mana yang khalifah sungguhan? Ya ada, hanya ngaku aja. Makanya ketika dalam Perang Dunia Pertama itu kekhalifahan Turki itu kalah, kalah dalam perang melawan sekutu karena Turki bergabung dengan Jerman. Dikatakan bahwasanya khilafah itu terhenti pada masa kekalahan Turki Utsmani. Itu yang mereka tidak tahu. Itu nggak benar, ya, nggak benar. Bahwa khilafah itu sudah berakhir pada masa kekalahan Turki Utsmani. Kenapa? Mereka bukan khalifah. Mereka itu raja-raja bergelar sultan dan sebagainya. Contoh yang menaklukkan kota Konstantinopel itu Sultan Muhammad II Al-Fatih. Sultan, bukan lagi khalifah. Jadi kalau sekarang itu ingin mendirikan khalifah, alasannya untuk mendapatkan kembali kejayaan Turki Utsmani, itu berarti mereka tidak ngerti sejarah, tidak ngerti tarikh. Khalifah itu sudah berakhir pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya, atau dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, seperti itu. Nah, mereka mengetapkan hukum Islam di dalam sistem hukum mereka secara positif. Jadi kalau sudah berlaku hukum Islam, maka orang-orang yang non muslim tapi tidak memerangi kaum muslimin itu mereka membayar pajak, ya, membayar pajak untuk pembangunan negaranya, membangun negara dan perlindungan keselamatan bagi mereka. Apa sekarang tidak ada pajak? Ada, ya. Malah tambah banyak macamnya. Ada pajak bumi dan bangunan, ada lain sebagainya. Itu wajar. Karena kalau tidak begitu, dari mana bisa membangun, ya? Pajak sebagai modal pertama ditambah dengan hutang, ya, berhutang. Apa hanya negara kita yang berhutang? Tidak. Negara yang paling besar hutangnya di dunia ini sekarang justru malah Amerika Serikat, Tiongkok, RRC. Itu juga hutangnya itu ribuan triliun. Dan banyak negara-negara lain yang tidak punya hutang itu adalah malah justru negara-negara Islam. Brunei Darussalam tidak punya hutang, ya. Qatar, daerah Qatar, ya, tidak punya hutang, ya. Negara-negara kecil di Timur Tengah yang kaya itu tidak punya hutang. Kalau lainnya punya hutang semua sedunia, ya. Kecuali mungkin negara-negara di Eropa yang kecil kayak Swiss, ya, itu mungkin Swedia, itu mungkin tidak punya hutang, mungkin, ya. Kalau lainnya itu dari mulai Amerika, Jepang, Rusia, Cina, India itu banyak hutangnya juga, jauh lebih besar ketimbang hutangnya Indonesia. Tapi karena masalah politik, nah, sekarang ini diseranglah pemerintah kita melalui kelemahan di bidang hutang itu, ya. Mereka pura-pura tidak tahu bahwa negara-negara itu di dunia itu biasa punya hutang dan tidak ada masalah selama untuk membangun negaranya. Seperti itu. Maka pajak pada masa itu oleh para raja, para sultan digunakan untuk membangun negeri-negeri mereka, sehingga terkenal kota Baghdad sebagai negara 1001 malam, kota yang paling ramai, paling makmur di Timur Tengah itu Baghdad.
sebelum dihancurkan oleh pasukan Mongol Tartar pada tahun 1248 insyaallah itu dihancurkan sampai rata dengan tanah itu. Baik, begitu para jamaah saya muliakan, jadi pajak yang diterapkan kepada orang-orang non muslim itu digunakan untuk membangun juga, karena selama ini orang-orang Islam pun juga dikenai kewajiban zakat. Ada zakat mal ya, zakat lain-lainnya yang juga digunakan untuk membangun negara dalam bentuk memberikan kecukupan sandang pangan papan kepada orang-orang yang du'afa, fakir miskin dan sebagainya. Saya kira begitu. Ini beberapa peristiwa terjadi hari-hari ini ya. Kemarin itu NTT digempur oleh gempa dengan skala Richter lebih dari 7, insyaallah 7,3. Di Bantaeng gitu juga Sulawesi, bahkan ada tsunami, banyaknya juga kena gempa bumi, dan beberapa daerah lain. Dan yang aneh di Lumajang ada rumah yang selamat walaupun ada di aliran lahar Gunung Semeru. Itu bukti bahwa lahar itu ada mengendalikan. Untuk kita bagaimana? Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah lalu istiqamah dia mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, meninggalkan larangan agama, fala khaufun 'alaihim, enggak ada rasa takut di hati mereka, tidak ada. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak merasa khawatir. Saran saya, di Al-Quran ada di dalam surah Al-Anfal ayat 33, perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak sedekah, jangan berbuat dosa dengan sengaja. Udah, itu kunci keselamatan. Kalau saya biasanya itu istighfar 1000 kali sehari semalam, minimal itu, minimal ya, selawat 1000 kali, sedekah semampunya, insyaallah selamat sudah, insyaallah ya. Kalaupun tidak ada lahar itu dihindari oleh lahar, insyaallah ya. Dan jangan berbuat dosa dengan sengaja. Saya kira begitu. Mudah-mudahan diramal orang tanggal 21 katanya bakal terjadi sesuatu yang hebat, entah ada meteor yang menggempur bumi dan sebagainya. Kalau saya dipercaya ya, tidak saya percaya itu mendahului kehendak Allah. Andai kata benar, dasar orang-orang yang peramal tuh, dukun-dukun itu tidak usah dipercaya. Kalau kita percaya dukun, maka resikonya amal ibadah kita ditolak oleh Allah selama 40 malam. Man ata'arrafan fasalu saddaqahu lam tuqbal salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada seorang peramal, seorang dukun, lalu dia bertanya, lalu dia benarkan, oleh Allah ditolak sholatnya, doanya selama 40 hari 40 malam. Dah. Jadi kita tidak usah takut dengan ramalan-ramalan yang ada. Semuanya bisa terjadi ataupun tidak terjadi, apakah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dengan mudah bisa membatalkan rencananya manakala di antara kita ada yang berdoa dan doanya diterima Allah ya. Karena la yuridul qadha illa du'a, yang bisa menolak qadha itu adalah doa. Monggo kita mohon kepada Allah mudah-mudahan selamat dan selamat ya, tidak ada apapun yang menimpa kita sehingga kita bisa istiqamah melaksanakan kewajiban agama dan sebagainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamirika wa nawahyika warzuqna fahman na'lamu bi kayfa najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin.
الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.